Hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube aku, Claudia Ira Aldianto. Nah, kali ini aku membuat vlog bersama kakak aku. Hai semua. Nah teman-teman, di vlog kali ini kita ingin bercerita sedikit tentang peristiwa yang kita alami. Kira-kira peristiwanya ini tuh terjadi sekitar 2 hari yang lalu ya? Iya. Jadi itu 2 hari lalu kita kan sedang menata buku di perpustakaan ini di lantai 2 rumah kami. Nah ketika sedang menata, benar-benar nggak sengaja kita tuh menemukan sebuah harta karun. Mau tahu nggak apa ya harta karunnya? Tapi harta karun ini tuh bukan emas, bukan berlian, juga bukan uang loh. Pasti kalian penasaran, apa sih harta karunnya ini? Nah, harta karun yang kita temukan berupa jeng. Jadi kita menemukan sebuah buku. Iya, buku. Kenapa sampai kita menganggapnya sebagai harta karun? Karena di buku ini benar-benar memiliki sejarah yang tinggi. Maksudnya, memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Pasti bingung dong, buku apa? Ya nggak sih? Kamu juga penasaran nggak sih? Iya, aku penasaran banget. Nah, judul buku ini adalah Jeng. Kalimantan Membangun. Karya seorang pahlawan bernama Cilik Riwut. Nah, di buku ini memiliki 418 halaman. Wow, bayangin dong betapa tebalnya buku ini. Buku ini juga termasuk besar loh. Dan buku ini tuh menceritakan tentang bangsa Indonesia, tapi lebih ke menceritakan tentang Kalimantan. Bagaimana Kalimantan itu? Penasaran gak sih sama bukunya? Mau tahu? Tapi jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Nah, guys, di sini kan pasti benar-benar penasaran kan, bagaimana bukunya dan seperti apa bukunya itu. Nah, ini aku bakal tunjukkan bukunya. Tada! Kelihatan nggak sih? Nih. Judulnya ting. Sebuah buku yang ditulis oleh Cilik Riwut yang berjudul Kalimantan Membangun. Nah, di bukunya ini tuh benar-benar ada hal yang tidak ternilai harganya, yaitu sebuah tanda tangan asli dan tulisan tangan asli dari seorang Cilik Riwut. Nih, aku tunjukkan ya bagaimana tanda tangannya itu. Ini tanda tangannya benar-benar asli loh. Iya, nggak dicetak pakai komputer gitu. Nih, kelihatan kan? Ada tulisannya Palangkaraya 22 Agustus 1981, penulis Cilik Riwut. Wow, nggak sih? Di bukunya ini tuh ada tanda tangannya asli dari seorang pahlawan. Ya, nggak ternilai sekali kan harganya. Ada tulisan asli, tulisan tangan aslinya loh. Terus selain itu juga ada tanda tangan asli dari Wakil Presiden Republik Indonesia pada bulan Januari tahun 1979 oleh Bapak Adam Malik nih. Kalian lihat aja ini nih. Itu juga asli loh teman-teman. Karena kalau yang pakai komputer kan bisa dilihat sendiri seperti yang ini nih. Ini pakai komputer kan jadi kelihatan gitu loh. Kan kalau asli kan terlihat sedikit memudar, juga tintanya nggak setebal yang dicetak komputer kan. Nah, di buku ini menceritakan tentang yang pasti tentang Kalimantan ya. Ada Kalimantan Barat, lalu ada Kalimantan Tengah, terus ada Kalimantan Timur,
Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Nah, aku bakal membacakan poin-poinnya aja ya yang ada yang diceritakan oleh buku ini. Karena nggak mungkin sekali kan aku bacain satu persatu buku ini, karena bukunya ini tebalnya 418 halaman loh. Tebal sekali kan, dan benar-benar besar ini buku. Nah, buku ini menceritakan tentang, aku bacakan ya. Yang jelas tentang tanah Kalimantan. Lalu ada keadaan tanah dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di Kalimantan. Lalu ada yang jelas ada flora dan fauna yang dilindungi dan yang boleh diburu. Lalu ada palawija dan daerah yang menghasilkan karet. Lalu ada tentang kehutanan. Ada marga satwanya. Lalu ada daftar nama-nama bunga anggrek di Kalimantan. Lalu ada pengertian pasang surut, keadaan pasang surut di daerah-daerah di Kalimantan. Lalu ada keadaan muara-muara di Sungai Kalimantan. Lalu ada pendidikan, tentang pendidikan di Kalimantan itu bagaimana pendidikannya. Lalu ada perkampungan pelajar Mulauharman. Lalu ada perhubungan lalu lintas. Lalu ada Kalimantan, itu cerita tentang Kalimantan terkenal dengan intan. Lalu ada susunan pemerintahan di Kalimantan, mulai dari pada zaman penjajahan Belanda dahulu tuh susunan pemerintahannya seperti apa, lalu sampai Indonesia merdeka. Lalu ada kepala daerah provinsi di Kalimantan itu seperti apa sih, itu diceritakan juga dalam buku ini. Lalu ada semasa pendudukan Jepang, itu tuh Kalimantan sendiri bagaimana juga diceritakan. Lalu ada tentang menceritakan lebih rinci tentang Kalimantan Barat. Lalu ada Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Tentang bagaimana rakyat-rakyatnya, lalu bagaimana keadaan ekonominya diceritakan. Lalu tentang bercerita juga tentang Kalimantan bergelora. Lalu cara Kalimantan menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia di Yogyakarta. Lalu ada bercerita tentang raksasa Kalimantan memanggil. Lalu ada Pahandut dipilih sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Lalu bercerita juga tentang kerajaan Hindu masuk ke Kalimantan itu seperti apa, tentang penyebaran agama-agama Hindu itu seperti apa caranya. Lalu ada agama Buddha juga, lalu ada pembentukan kedaulatan Indonesia dan kedaulatan Nusantara sepanjang sejarah Indonesia. Lalu tentang negara Majapahit dalam alam nurani kesaktian. Lalu bercerita juga tentang kedatangan bangsa Cina di Kalimantan itu seperti apa. Lalu masuknya agama Kristen dan agama Zending. Lalu nama pulau-pulau Kalimantan. Seperti ada pahlawan Kalimantan, lalu ada Panglima Batur, Pangeran Antasari, juga ada perintis kemerdekaan. Lalu agama dan kebudayaan Islam masuk ke Kalimantan seperti apa juga diceritakan. Lalu ada agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya. Lalu ada partai politik sampai diceritakan. Lalu ada pencaharian penduduk atau ekonominya. Lalu ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, susunannya seperti apa, pemerintahannya seperti apa. Lalu ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lalu ada hasil pemilihan umum tahun 1955, 1971, dan 1977 di Kalimantan itu seperti apa, hasilnya bagaimana.
Lalu ada penduduk Kalimantan seperti suku Banjar, lalu ada jenis-jenis suku Banjar dan penduduk asing yang tinggal di Kalimantan. Lalu ada juga penjelasan mengenai pembagian suku Dayak. Ada juga daftar-daftar suku Dayak itu apa saja. Lalu ada tentang perkembangan suku Dayak. Lalu ada bangunan tubuh dan kelakuan suku Dayak diceritakan di dalam buku ini. Karena pada saat penjajahan bangsa Belanda terdahulu, bangsa Belanda kan membuat taktik, yaitu sebuah cara agar Nusantara atau Indonesia itu terpecah belah dengan divide et impera kan. Nah, jadi bangsa Belanda itu menceritakan kepada masyarakat di tanah Jawa bahwa suku Dayak itu suka makan orang, lalu suka pokoknya suka suka makan sesama manusia. Dan di suku Dayak sendiri ternyata juga banyak cerita yang berkembang bahwa masyarakat di Pulau Jawa sendiri itu orangnya licik, orangnya jahat, nggak mau rugi. Nah, kan namanya juga divide et impera, kan mencari celah agar kita ya semua itu terpecah belah sehingga penjajah Belanda kan dapat masuk dengan mudahnya. Nah, di buku ini diceritakan bagaimana aslinya kelakuan atau perilaku dari suku Dayak sendiri. Jadi sebenarnya suku Dayak itu tuh sangat baik, ramah. Memang suku Dayak bisa berperang, bisa melawan, tapi jika terancam sama seperti penduduk atau masyarakat di Pulau Jawa. Nah, tapi di buku ini lebih seperti ditekankan bahwa suku Dayak itu seperti ini loh, seperti ini dan seperti ini. Jadi yang diomongin sama bangsa atau penjajah Belanda itu tuh enggak 100% benar. Begitu. Lalu juga ada keadaan dan perkembangan kampung-kampung yang ada di Kalimantan. Lalu tentang adat istiadat tentang suku Dayak, lalu ada suku Banjar, terus ada adat istiadatnya di Kalimantan Timur itu seperti apa. Lalu ada pedalaman Sungai Mahakam, Dayak Kenyah diceritakan juga. Lalu ada tentang perumahan penduduk Dayak asli dan Banjar asli. Lalu ada senjata yang digunakan oleh suku Dayak dan suku Banjar. Lalu diceritakan juga tentang pakaian suku Dayak dan pakaian suku Banjar itu seperti apa. Lalu ada huruf atau aksara yang bernama Totok Bahaka. Ya agak susah ya bacanya ya. Lalu ada tempayan atau tajau, tanda-tanda dari bermacam-macam tajau. Lalu ada kesenian di Kalimantan seperti nyanyian, lalu ada seni anyam, seni tari, lalu ada agama keharingan, lalu ada kepercayaan orang Dayak itu seperti apa. Jadi kesaktian magisnya atau saktinya seperti apa. Lalu diceritakan juga tentang adat istiadat dan hukum adat Dayak. Jadi buku ini lebih menceritakan tentang suku Dayak gitu, suku-suku yang ada di pedalaman Kalimantan. Lalu juga ada hukum adat suku Dayak, lalu ada bahasa pendahuluan dan bahasa daerah. Lalu di buku ini juga memperkenalkan tentang buah kayu tengkawang. Lalu makanan sehari-hari yang disukai di Kalimantan. Lalu ada tetek tatum atau kesusasteraan Dayak. Lalu ada lumbung Kalimantan, lalu ada jenis buah-buahan yang dapat dikonsumsi. Nah, jadi di buku ini tuh menceritakan tentang Kalimantan ya. Bagaimana penduduk aslinya, agama apa saja yang dianut oleh masyarakat Kalimantan pada kala itu diceritakan oleh
Cilikriwut pada buku yang berjudul Kalimantan Membangun. Nah, seorang pahlawan Cilikriwut ini tuh juga sangat berjasa melalui sebuah karya-karya tulis yang ia buat, buku-buku, dia berjasa melalui itu. Lalu Cilikriwut juga sebagai gubernur pertama di Kalimantan Tengah. Iya, gubernur pertama. Wow, nggak sih? Nah, buku ini tuh sangat bersejarah. Ini adalah salah satu karyanya dari beberapa buku yang ia tulis, teman-teman. Nah, seharusnya kita bangga ya. Sebagai anak muda itu bukannya hanya ya pokoknya kita sebagai anak muda itu juga harus bisa mengetahui sejarah-sejarah yang dilalui oleh bangsa kita. Nah, aku sangat senang dan bersyukur banget karena bisa punya buku ini, Kalimantan Membangun, yang berjudul Kalimantan Membangun. Apalagi di buku ini juga ada tanda tangan aslinya loh, dan tulisan aslinya. Itu yang benar-benar aku banggain banget. Ya, wow aja, ada tanda tangan asli dan tulisan asli dari seorang pahlawan yang bernama Cilikriwut yang sudah tiada. Kan jadi sebuah hal yang nggak bernilai ya, harga yang tidak ternilai ya harganya. Nah, begitu seputar buku yang berjudul Kalimantan Membangun ya oleh seorang pahlawan Cilikriwut yang dibuat oleh Cilikriwut. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Baik, sekian dari kami hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Tetap tunggu video-video kami selanjutnya ya. Dadah. Dadah. Terima kasih semua.